Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ayu, NIM P0150221072, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini Fitri akan membuat tugas keperawatan gerontik, yaitu sistem imun. Nah, sebelumnya Fitri akan menjelaskan apa itu penyakit generatif. Penyakit generatif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ yang memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit generatif yang terkait dengan penuaan atau memburuknya selama proses penuaan, terkait juga masalah genetik dan pilihan gaya hidup. Banyak dari penyakit ini dapat disembuhkan dan hanya dapat dikelolakan untuk meringankan dan memperbaiki gejala. Penyakit generatif disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut adalah efek langsung dan penggunaan normal tubuh. Sementara yang lain disebabkan oleh kesehatan yang memburuk, gaya hidup yang tidak sehat. Kebanyakan penyakit generatif dapat disembuhkan, namun beberapa kasus yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus tersebut, pilihan pengobatan ada hanya mampu membantu meringankan gejala sehingga pasien dapat hidup normal. Nah, selanjutnya Fitri akan menjelaskan tentang penyebab dari sistem imun. Daya tahan tubuh atau imunitas adalah kekebalan tubuh yang dapat berperan penting dalam mendeteksi atau melawan virus atau bakteri penyebab penyakit. Apabila daya tahan tubuh menurun, maka kemampuan untuk melawan penyakit juga menurun. Akibatnya, seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah akan mudah terserang penyakit. Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya tahan tubuh menurun, seperti jarang berolahraga. Penyebab daya tahan tubuh menurun yang pertama adalah jarangnya berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Melalui olahraga, produksi sel darah putih yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh dapat meningkat. Yang kedua yaitu tidak beristirahat dengan cukup. Kurangnya istirahat adalah faktor penyebab daya tahan tubuh menjadi menurun. Nah, kemudian dehidrasi. Penyebab imun tubuh menurun selanjutnya adalah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Kekurangan cairan tubuh ini dapat menyebabkan dehidrasi dan menurunkan imunitas, sehingga tubuh menjadi mudah lelah, lemas, dan mudah tertular penyakit seperti flu. Selanjutnya ada stres. Alasan kenapa daya tahan tubuh menurun rupanya tidak hanya karena masalah fisik, tetapi juga masalah mental. Salah satunya yaitu stres. Stres dalam waktu yang lama dapat menyebabkan tubuh merasa letih. Kemudian adalah kebiasaan merokok. Penyebab daya tahan tubuh menurun berikutnya adalah kebiasaan merokok. Zat-zat berbahaya pada rokok dapat masuk ke dalam aliran darah hingga mencapai organ-organ tubuh dan dapat merusak sistem imun yang dimiliki. Selanjutnya, Fitri akan menjelaskan tentang akibat dari sistem imun ini. Imun yang lemah akan membuat seorang lebih mudah terserang penyakit karena tubuh tidak mampu melawan serangan atau virus akibat sistem imun. Kemudian yang pertama adalah kelelahan terus-menerus. Tingkat energi yang rendah secara konstan menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang tidak bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu adalah batuk pilek. Terlalu sering terserang batuk pilek dengan waktu yang pemulihannya lebih dari 10 hari, maka hal tersebut bisa menjadi gejala imun lemah. Selanjutnya, sering sakit perut dan diare. Ciri-ciri imun lemah berikutnya adalah seiring mengalami gangguan pencernaan. Sebenarnya, sembelit, diare, dan perut kembung merupakan kondisi umum yang dialami. Namun, jika terlalu sering terjadi, maka hal tersebut perlu diwaspadai sebagai salah satu tanda daya tahan tubuh menurun. Pasalnya, lemahnya sistem imun menyebabkan usus tidak memiliki jumlah mikroba sehat dan cukup, sehingga tubuh rentan mengalami gangguan pencernaan. Kemudian, lambatnya proses penyembuhan luka. Jika proses penyembuhan luka membutuhkan waktu yang lebih lama dan kulit tak kunjung bergenerasi, hal ini menjadi salah satu ciri-ciri imun lemah. Kemudian, sering terkena infeksi. Gejala daya tahan tubuh menurun juga
terlihat dari beberapa seiring tubuh terkena infeksi seperti tifus, malaria, pneumonia. Nah, selanjutnya yaitu nyeri otot dan sendi. Nyeri otot dan sendi juga menjadi ciri-ciri imun lemah. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan senyawa, inflamasi, dan sel darah putih saat melawan infeksi. Namun, jika sistem kekebalan tubuh melemah, jumlah sel darah putih tidak cukup untuk melawan infeksi, sehingga nyawa inflamasi tersebut justru menyebabkan sendi dan otot, nyeri sendi dan otot. Kemudian masalah pada kulit. Kulit merupakan lapisan utama yang melindungi tubuh dari zat-zat asing. Lipid pada jaringan kulit berguna untuk mencegah organisme atau kuman yang tidak diinginkan masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Dan sisi lain muncullah berbagai masalah kulit seperti kulit kering, bisul, dan ekstrim merupakan salah satu ciri-ciri imun lemah karena kulit tidak mampu mencegah masuknya bakteri atau zat asing. Nah, salah satu penyakit dari sistem imun ini yaitu adalah rematik atau reumatoid arthritis. Adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi. Kondisi ini merupakan penyakit autoimun, yakni kondisi ketika sistem imun pada tubuh seorang menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, area persendian adalah area yang diserang oleh sistem imun mengidap rematik. Masalah degeneratif sangat penting dan sangat perlu dilakukan perawatan. Itulah tadi tentang penjelasan tentang sistem imun. Jika ada salah kata, Fitri mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.